1001. Apa maksudmu? Perang sudah mulai. Iman berbalik badan dan bertanya. Lihat ke bawah, menurut rencananya Damar, perang tidak akan dimulai sebelum kita tiba di sana, dan kita berdua akan bekerja sama dengan Lilia dan Guntur serta Damar, untuk menahankan semua ahli Undying Flame dari sisi lain. Talia akan membantai semua Purple Ghost sendirian, kata Madan. Tapi sekarang lihatlah, tanpa mengetahui penyebabnya, perang sudah dimulai. Dan, rasa dingin yang mengerikan ini pasti berasal dari seorang master tingkat Eternal Undying Flame yang berasal dari keluarga Devaraja. Ekspresi wajah Madan terus berubah. Kita tidak bisa membiarkan Damar dan lainnya dalam bahaya. Kata Iman, keadaan kita seberapa tinggi sekarang. Aku harus turun dan membantu mereka. Setelah kita sampai di ketinggian tertentu, kamu bisa turun terlebih dahulu. Aku akan membawa Pak Hugo dan yang lain keluar untuk menemukan Axel dan yang lainnya, Madan memerintahkannya. Kemudian dia melihat ke Hugo dan Abraham serta Dendi, kalian akan tetap di bagian luar saja. Jangan ikut terlibat ke dalam pertarungan ini. Pak Iman, aku ingin ikut bertarung. Kata Abraham, aku juga akan ikut bertarung. Meskipun Dendi sudah berusia 90-an, dia juga ingin ikut campur pada pertarungan kali ini. Untuk apa? Kakimu sudah sisa satu, jalan saja susah. Jika ada yang teriak, kamu akan mati karena ketakutan. Iman mengutuk, aku tidak akan mati karena ketakutan. Dendi berseru. Iman berkata, ini bukan pertarungan yang bisa kalian raih, jadi tetaplah di luar area pertarungan. Aku ingin melihat 4 keluarga musnah dengan mata sendiri. Kata Abraham, dan aku sudah mencapai Half Undying Flame juga. Kalian seharusnya sudah tahu, bahwa baik serangan Ghost di bumi, maupun terjadinya perang di dunia ini, itu semua ditentukan oleh kekuatan tempur yang terhebat. Kalau ada ahli Eternal Undying Flame, berarti dialah yang akan menentukan jalannya pertempuran. Oleh karena itu, bantuan dari kalian tidak akan membantu kami, dan hanya membuat kami khawatir pada kalian. Madan mengingatkannya, jika sudah waktunya untuk menang, aku akan mengirimkan pesan ke kalian. Iman melihat ke Hugo dan berkata, ini adalah perang, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Jika kita kalah, Bagas akan membawa kalian kembali. Teruslah bertahan hidup, kata Iman, rencana kamu akan kita tunda sampai aku menentukan waktu yang tepat. Kekalahan. Sebelumnya, Iman tidak pernah berpikir mereka bisa sampai sejauh ini, hingga mereka bisa melawan balik 4 keluarga besar. Dan mereka akhirnya sampai sejauh ini semua terjadi hanya dalam beberapa tahun. Selama tahun-tahun ini, Night Watcher mengalami perubahan yang begitu banyak, dan Iman tahu bahwa perubahan ini terjadi karena Damar. Di luar kota Phoenix, Axel berdiri di suatu tempat dan dia sedang mengerutkan kening. Axel melihat pada Yani yang turun dari langit bersama Bagas dengan sayap besi di punggungnya. Dia tahu bahwa orang ini pasti berasal dari kekuatan purba. Di sekitar Axel ada 20 orang ahli Undying Flame. Axel memberi isyarat agar mereka tetap di posisi mereka. Yani bersama Bagas mendarat di depannya Axel. Axel dan orang-orang di sekitarnya memberi salam hormat kepada Yani. Walaupun orang-orang di kota Phoenix sedang bertempur pada saat ini, tapi di luar sini, semua aturan tetap berlaku. Yani dengan tenang mengangguk kepalanya dan berkata, dia adalah seseorang yang dekat dengan Damar. Axel terkejut, dia langsung bertanya, bagaimana kondisi sekarang ini? Kenapa perang sudah mulai, bukankah masih 2 hari lagi? Bagas menggelengkan kepalanya, mungkin karena ada yang membocorkan rencana kita, pasukan pertahanan kota dan pasukan 4 keluarga besar mulai mengepung daerah tandus. Perang terpaksa dimulai lebih awal, untungnya, Damar dan Talia bekerja sama, mereka telah memadatkan medan perang utama di kawasan bagian tengah kota. Kita hanya perlu menjaga pintu-pintu masuk. Tanya Axel. Bagas mengangguk, ya, tugas kita itu saja. Jika, Bagas melihat ke Axel, kemudian lanjut berkata, jika Damar kalah, kamu harus membawa yang lainnya dan mundur dari sini secepatnya. Ketika Axel mendengar ini, alisnya berkerut dan dia langsung menjawab, tidak. Ini adalah skenario terburuk, kata Bagas. Ada pesawat terbang di langit. Tiba-tiba, seseorang berkata, itu adalah pesawat terbang 4 keluarga besar, perlukah kita menembaknya? Bagas mengangkat kepalanya, penglihatannya jauh lebih bagus daripada orang lain. Lupakan pesawat terbang itu, kata Bagas, ada satu hal yang ingin aku katakan, senjata tempur jarak jauh dari Eternal Planet sangat canggih. Dengan begitu,
4 keluarga besar pasti akan menggunakan senjata-senjata canggih mereka dalam pertempuran. Mereka mungkin akan menggunakan serangan nuklir. Aku takut ini akan membawa kerusakan yang besar bagi kota Phoenix. Bagas menyadari ekspresi wajah Axel menjadi agak aneh ketika dia berkata ini. Axel tersenyum dan berkata, di dunia ini, ada hal yang lazim, seperti penggunaan senjata tempur jarak jauh dilarang dipakai pada saat perang. Ini adalah aturan yang dibuat oleh 8 kekuatan utama. Kita boleh mengembangkan senjata-senjata tempur jarak jauh, tapi tidak boleh dipakai jika mau bertempur di Eternal Planet, karena ini akan merusakkan Eternal Planet. Jadi senjata-senjata tempur jarak jauh lebih banyak digunakan pada saat untuk berperang dengan planet-planet lain. Axel berkata lagi, namun tentu saja, senjata tempur jarak jauh tidak akan dipakai kecuali benar-benar membutuhkannya pada peperangan yang bertujuan untuk mencari sumber daya. Supaya tidak merusak sumber dayanya, kebanyakan menggunakan perintis. Bagaimana jika senjata tempur jarak jauh digunakan pada peperangan? Tanya Bagas. Jika digunakan, pelaku akan menerima hukuman dari 8 kekuatan utama. Dan tidak ada yang mampu menerima hukuman mereka di planet ini. 8 kekuatan utama tidak menentang perang, tapi mereka tidak mengizinkan untuk penggunaan senjata-senjata tempur jarak jauh. Ada seseorang yang loncat keluar dari pesawat. Seseorang berteriak. Bagas juga menatap ke langit. Di atas mereka, ada seseorang pria tua yang mengenakan pakaian putih berjumbai, dengan alis dan rambut yang putih. Walaupun dia terlihat sangat tua, tapi perilakunya seperti anak muda. Itu si Pak Tua. Meskipun Bagas tidak dapat melihatnya dengan jelas, namun dia teriak dengan suara penuh kegembiraan. Dia salah satu dari kalian? Axel bertanya. Bagas mengangguk, iya, dia adalah orang kita. Dia adalah guru seni bela dirinya Damar. Apa? Yani memandang ke atas, dia melihat Iman yang muncul di udara dengan ketakjuban di matanya. Pedangku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari atas langit. Sewaktu mendengar suara ini, Bagas mulai mengejang. Ternyata Iman mengatakan ini dalam bahasa yang dipakai oleh umat-umat Eternal Planet. Satu tebasan untuk membuka pintu menuju surga, tidak ada keselamatan bagi kamu lagi, Iman berteriak lagi. Setelah itu, energi Chi yang setingkat Eternal Undying Flame meledak di sekitar Iman. Iman mengangkat tangannya, sebuah pedang panjang yang berwarna merah terbang keluar dari pesawat dan langsung menuju ke arahnya Iman. Kemudian Iman mengendalikan pedang merah itu dan menginjaknya di bawah kakinya sendiri. Dia, salah satu ahli Undying Flame dari keluarga Luanda yang berdiri di samping Axel, tidak bisa menahan dirinya dan berkata, keren sekali. Bersambung, 1002. Damar berada di bawah tekanan yang luar biasa di medan pertempuran. Walaupun Mondi belum mencapai peak Eternal Undying Flame, tapi sebenarnya juga tidak jauh dari situ. Ditambah bantuan dari Darmawan serta 20 orang Master Undying Flame, mereka telah berhasil menahan Damar. Talia sendirian dalam menghadapi Nada, dan itu memberikan tekanan yang cukup besar bagi Talia. Dan Lilia berada di situasi yang paling bahaya di antara mereka. Lilia adalah seorang petugas medis. Dia jarang terlibat di medan perang kecuali mereka benar-benar membutuhkan bantuan Lilia. Namun tentu saja, sebagai anggota dari Night Watcher, Lilia pasti mampu untuk melawan bersama anggota yang lainnya. Walaupun dia tidak memiliki pengalaman perang sebanyak Damar dan Talia, tapi Lilia sedang menghadapi puluhan Purple Ghost pada saat ini, dan dia kesulitan untuk melawannya. Sementara itu, para Purple Ghost yang tiba-tiba muncul menyerang menuju kumpulan warga biasa yang ada di daerah tandus. Mereka telah membuat banyak orang tewas dalam beberapa serangan saja. Sial, Damar mengutuk. Dia agak khawatir dengan situasi mereka. Keberadaan Darmawan telah mengganggu rencananya dan merusak keseimbangan medan perang dalam sekejap. Pedangku, suara gemuruh terdengar dari atas langit. Damar melihat ke atas, dan wajahnya langsung berubah menjadi penuh dengan kegembiraan. Pak Tua, Damar berkata dengan senang dalam hati. Mondi yang sedang melawannya juga melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah Iman, dia berhenti sejenak, kemudian langsung menoleh ke arah Damar dan berseru, kalian berasal dari planet itu. 4 keluarga besar selalu berusaha untuk mengembangkan organisasi Red Lotus tanpa ketahuan orang lain. Karena itu, semua data anggota Night Watcher telah dirahasiakan, termasuk data-datanya Damar dan yang lainnya. Damar dan yang lainnya mengenakan masker, topeng, dan semacamnya pada saat melaksanakan tugas mereka, agar wajah mereka tidak ketahuan orang.
Dan salah satu tujuan Night Watcher dalam menggunakan angka untuk membedakan anggota-anggotanya adalah untuk menyembunyikan identitas mereka. Damar mengekspos wajahnya pada saat mereka berperang di Gunung Athos. Namun Red Lotus pada saat itu sudah tidak mampu melawan balik setelah para Ghost mendarat di bumi. Kebanyakan dari mereka telah dibunuh oleh Night Watcher. Tapi Iman berbeda dengan Night Watcher yang lainnya. Dia jauh lebih terkenal, dan dia sudah ratusan tahun bermusuhan dengan Red Lotus. Foto Iman telah tersebar di antara 4 keluarga besar. Selain itu, para anggota Night Watcher pada saat itu masih terlalu lemah. Bahkan Iman pun baru mencapai tingkatan Half Undying Flame saja. Untuk tidak menarik perhatian orang lain, 4 keluarga besar tidak pernah mengirimkan master-master yang hebat ke bumi selama ini. Dan sebelum 4 keluarga besar menyadarinya, Damar telah tumbuh dan berkembang. Mondi mengenal wajah Iman, jadi ketika dia melihat wajah Iman dengan jelas, dia langsung memahami semua hal yang sedang terjadi. Serangan mereka kepada bumi kebanyakan gagal. Damar dan Thalia sangat kuat. Maximus pun belum tentu akan menang jika menghadapi mereka berdua. Hal yang Mondi tidak tahu adalah Damar dan Thalia telah mencapai Eternal Undying Flame hanya dalam waktu sebulan, dan hal ini terjadi setelah mereka tiba di Eternal Planet. Dan dia juga tidak tahu bahwa perkembangan dan kebangkitan mereka sebenarnya terjadi dalam beberapa tahun ini saja. Tapi dia jelas memahami bahwa Damar sudah tiba di kota Phoenix dalam setahun ini, dan dia terus membunuh Master-Master Undying Flame yang berasal dari 4 keluarga besar. Pada sebelumnya mereka mengira bahwa beberapa korban tewas karena dibunuh oleh sekumpulan Master tingkat Undying Flame. Namun kenyataannya adalah mereka dibunuh oleh Damar. Ciri khas dari tulang naga yang dimiliki Damar itu membuat mereka salah menebak. Mondi yang baru menyadari hal ini merasakan perasaan dingin di punggungnya. Menurut penyelidikan mereka, bumi tak lebih dari planet primitif. Namun dalam waktu kurang dari setahun, orang-orang dari planet itu telah berhasil melawan mereka. 4 keluarga besar pun kalah dengan mereka. Kalian, Mondi memandang ke langit, dia melihat Iman yang terus mendekati mereka. Kemudian dia menoleh ke Damar dan berkata, "Tidak heran, aku baru mengerti mengapa kalian terus melawan. Kamu baru menyadarinya sekarang." Damar mencibir, "Jadi, kamu ingin bernegosiasi denganku. Namun sudah terlambat untuk hal itu. Matilah kau, mati. Aku seharusnya mengirim orang yang lebih banyak untuk membunuh kalian. Untungnya kalian datang sendiri, aku telah membuat keputusan. Setelah aku membunuh kalian semua, kita akan menyerang planetmu bersama 4 keluarga besar. Aku akan membunuh semua orang dari planet itu," kata Mondi dengan kesal. "Kamu tidak akan mempunyai kesempatan itu." Damar tertawa. Keberadaan nada memang mengganggu rencana Damar dan Bagas. Tapi mereka memang waspada dengan dia. Tanpa kehadiran nada, kekuatan tempur Damar dan yang lainnya mampu untuk melumpuhkan lawan mereka. Keberadaannya hanya menambah sedikit kemungkinan untuk menang pada pihak 4 keluarga besar. Namun, Jetmir dari pihak 4 keluarga besar sudah kehilangan tenaga untuk bertempur lagi. Ini berarti mereka kehilangan seorang Master Eternal Undying Flame. Ini juga menjadi keuntungan bagi Damar. Iman dan Madan sudah tiba di sini, maka Damar akan bertempur sekuat tenaga. Boom! Sebelum Iman menyentuh tanah, dia menggunakan energi Chi-nya dan jatuh ke tanah dengan kencang. "Nak, sepertinya kamu memang tidak bisa tanpaku." Iman menyeringai pada Damar. Selanjutnya dia melirik ke Mondi dan yang lainnya. Apakah orang-orang ini berasal dari 4 keluarga besar? "Pak Tua, sekarang tidak ada waktu bercanda. Kamu sekarang." Iman memotong ucapannya, dia melirik Mondi dan bertanya, "Siapa Mondi Devaraja? Pria ini atau orang tua yang sedang melawan Thalia itu, yang berdiri di depanmu ini?" Jawab Damar, "Serahkan dia kepadaku saja, Madan akan menyelesaikan nada. Kamu, uruslah yang lain." Iman berkata dengan tenang. Damar mengerutkan keningnya. Iman baru saja mencapai tingkatan Eternal Undying Flame, sedangkan Mondi sudah lama mencapainya. "Tenang saja." Iman tersenyum. Dia memegang pedang binasa merah di tangannya dan berkata, "Aku akan membunuh orang ini." Ketika mereka sedang berbicara, sebuah bayangan melompat ke atas, dengan lidah api di seluruh tubuhnya. Orang itu adalah Madan. Dia melompat dari atas atap, kemudian berkata, "Aku telah menempatkan mereka." Setelah itu, dia melihat ke arah Darmawan, dan berkata, "Damar, serahkan Darmawan padaku." Madan memutar badannya dan berkata kepada Darmawan, "Kepala keluarga, aku sudah kembali. Apakah ini adalah kejutan bagimu?"
Damar berpikir sejenak, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, setiap detik berjalan, jumlah korban akan bertambah banyak. Dia harus langsung bertindak. Baiklah, Damar mengangguk dan berkata, Thalia, buru para Purple Ghost itu. Karena Thalia jauh lebih hebat dalam mengatasi Purple Ghost dibanding dengan dirinya, maka dia menyuruh Thalia untuk membereskan mereka. Damar dapat membunuh Purple Ghost dalam hitungan detik, tapi hanya bisa membunuhnya dengan energi Qi-nya, karena karakteristiknya tidak berpengaruh bagi Purple Ghost. Kemampuan Purple Ghost dapat mengabaikan karakteristiknya. Namun, api Phoenix yang dimiliki Thalia dapat memengaruhi Purple Ghost, dia dapat melukai mereka secara luas. Aku akan membantumu setelah aku membunuh si tua ini. Kamu harus bergerak cepat dan kurangi penambahan korban. Setelah Damar mengatakan itu, energi Qi-nya meledak dan menjangkaui semua ahli yang bertingkat Undying Flame dari 4 keluarga besar. Rusty Sword melambai-lambai, berputar, dan menuju ke arah Mondi. Dia harus menghadapi Mondi serta semua Master Undying Flame dari 4 keluarga besar sendirian, supaya Thalia bisa fokus pada tugasnya. Sementara itu, semua orang di kota Phoenix berlari menuju ke pusat kota atau sembunyi di rumah masing-masing, mereka gemetar karena ketakutan. Di suatu tempat di kota Phoenix, Guntur sedang membantu Timothy untuk berdiri. Kamu harus terus berjuang, kata Guntur. Guntur tidak ditempatkan di medan perang utama, karena dia baru mencapai tingkat Undying Flame. Jika dia ditempatkan di medan perang utama, dia hanya bisa menahankan seorang Master Undying Flame. Bagas mengutus dia untuk memberi bantuan kepada orang lain, bekerja sama untuk menyelesaikan tingkatan Half Undying Flame dan Gold Ghost. Namun Timothy telah ditusuk orang dan Bagas terlambat membantunya. Timothy sudah sesak napas saat ini, tusukan itu benar-benar melukainya. Dia memegang tangan Guntur dengan kencang, mulutnya penuh dengan darah. Maafkan aku, kata Guntur. Bukan, ini bukan salahmu, udara di luar, benar-benar, segar. Timothy menjadi semakin lemas. Jangan bicara lagi, Guntur berkata, bertahanlah, tetaplah bernapas hingga perang ini berakhir. Apa, kita, bisa menang? Timothy bertanya, bisakah kita, merdeka pada, akhirnya? Kita akan menang, pasti bisa menang. Damar tidak pernah mengecewakan kita, dan kali ini juga tidak akan. Guntur menatapnya dengan mata memerah. Bersambung, 1003, kita akan menang, pasti bisa menang. Damar tidak pernah mengecewakan kita, dan kali ini juga tidak akan. Guntur berkata dengan keras. Timothy tersenyum dan berkata, baiklah, berarti pertarunganku tidak akan sia-sia. Sayang sekali aku tidak punya kesempatan untuk menyaksikan kemenangan kita dengan mata sendiri. Jangan berbicara lagi, bertahanlah. Setelah pertarungan ini berakhir, kamu bisa hidup dengan bahagia, Guntur berkata. Aku mengadopsi seorang anak. Dia berumur 6 tahun, namanya Letty. Dia pasti ketakutan sekarang, setelah aku mati. Bisa kamu menerima dia sebagai murid? Dia lumayan berbakat, Timothy berkata dengan nada memohon. Dalam pikirannya, Guntur sebagai seorang Master Undying Flame mungkin tidak akan mementingkan anaknya yang masih kecil ini. Dia takut Guntur tidak akan setuju dengan hal ini. Aku berjanji, kata Guntur. Jangan bersuara lagi. Baguslah. Sebuah senyum muncul di wajah Timothy yang penuh dengan darah. Dia merasa pada detik-detik terakhir hidupnya ini brilian. Tangan Timothy terlepas dari tangan Guntur, dan jatuh ke tanah dengan lemah. Perang, membawa kematian. Banyak orang yang meninggal seperti Timothy. Jumlah korban di daerah tandus cukup banyak. Namun, mereka tidak takut akan mati. Timothy. Guntur melihat tangan Timothy yang jatuh ke tanah, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Guntur telah mengalami banyak perang. Banyak dari rekan-rekannya yang tewas dalam perang. Guntur juga benci peperangan. Tetapi, dia juga tahu bahwa hanya setelah dia mencapai tingkat tertentu, dia baru berhak untuk menjaga perdamaian. 4 keluarga besar. Guntur menggertakkan giginya. Kemudian Guntur bangkit berdiri, dia memegang tombaknya dan bergumam, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Guntur berjalan selangkah demi selangkah menuju medan perang. Setiap kali dia melangkah, kekuatannya bertambah kuat sehingga Guntur mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Guntur sangat berbakat dalam bela diri, dia benar-benar merupakan jenius dalam seni bela diri. Kepala Dewan sangat pusing sekarang. Di samping kakinya,
ada kumpulan selongsong peluru. Dewan tidak tahu sudah berapa kali dia menembak musuh. Setelah perang dimulai, tanpa adanya papan target, Dewan sudah tidak bisa mengancam Purple Ghost dan ahli-ahli Undying Flame lagi. Mereka semua bergerak cepat, terlalu sulit untuk mengantisipasinya. Tentu saja, Dewan masih bisa kompak dalam bekerja sama dengan Damar dan Thalia. Saat ini, Dewan akan membantu Damar untuk menyerang. Damar sendirian menghadapi 20 orang Undying Flame, ditambah seorang master tingkat Eternal Undying Flame. Tekanan Damar pasti besar. Senapan Dewan menargetkan kelompok ahli Undying Flame itu. Kalau bisa, dia harus membunuh salah satu dari ahli-ahli itu. Kalau tidak bisa, dia juga dapat mengganggu serangan mereka. Pada saat itu, 6 cahaya ungu tersebut bangkit dari tanah dan menuju ke arah Dewan. Ya, keberadaan Dewan sudah lama menjadi perhatian dari 4 keluarga besar. Seseorang dari pihak Damar yang dapat mengancam para ahli Eternal Undying Flame memang membuat 4 keluarga besar merasa terganggu. Sudah lama mereka mencari keberadaan Dewan, tetapi mereka kesulitan karena Dewan selalu mengubah posisinya. Hingga medan pertempuran berhenti bergerak, dan posisi Dewan pun menetap untuk sementara. Oleh karena itu, 4 keluarga besar tidak mundur lagi dan mengutus 6 Purple Ghost untuk membereskan Dewan. Dewan berdiri di atap, wajahnya berubah ketika dia melihat 6 Purple Ghost yang maju itu. Tiba-tiba, sebuah sayap yang terbuat dari besi terbuka di belakangnya Dewan. Terus menyerang saja, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Pada saat ini, sebuah suara kecil berdengung di telinga Dewan. Di belakang Dewan, Desi memakai jubah dan memasang topeng di wajahnya. Kemudian energi Chi mengalir di sekitar badannya. Aliran air muncul dari kedua tangan Desi. Ini adalah karakteristik Desi, yaitu karakteristik air. Aliran air tersebut langsung melilit ke 6 Purple Ghost itu, membuat mereka beku di udara. Boom, boom, mereka telah dikendalikan oleh Desi, sehingga mereka tidak dapat bergerak. Setelah latihannya di istana bawah tanah, kemampuan Desi sekali lagi mengalami kemajuan yang besar. Ke-6 Purple Ghost yang tidak bisa bergerak itu menjadi papan target Dewan. Dewan langsung menembak mereka jatuh ke bawah sebelum mereka sempat untuk meledakkan dirinya. Terima kasih, kata Dewan. Sama-sama, jawab Desi. Damar tidak akan membiarkanku untuk ikut bertempur, tanganku lagi gatal sekarang. Dewan menghela napasnya dan berkata, aku akan berpindah tempat lagi. Pemandangan di sini memang cukup bagus, tapi bangunan di kota Phoenix ini begitu tinggi sehingga bisa memengaruhiku. Desi menoleh kepadanya, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Dewan melihat sekilas ke bawah, dan kemudian dia melihat ke atas, aku akan naik. Baik. Aku memiliki sayap terbang juga. Aku bisa melindungimu, kata Desi. Dewan mengangguk, lalu di belakangnya, sayap Desi menyusut. Dewan melompat tinggi dengan senjata sniper di tangannya, dan mengarahkannya ke bawah. Di pinggiran kota, Axel melihat ke atas langit dan berkata, aku benar-benar iri kepada mereka, Skywings dari kekuatan purba sangat sulit didapatkan. Katanya tidak banyak orang yang memiliki Skywings di kekuatan purba. Yani yang berdiri di samping Axel tersenyum, dia berkata, karena proses pembuatan Skywings itu sangat rumit, dan hanya diproduksi puluhan tiap tahunnya. Senjata sniper di tangan orang itu. Axel bertanya. Bagas yang sedang berbicara dengan Hugo mendengar kata-kata Axel. Dia menjawab, iya, dia adalah penembak sniper kita. Senjata yang dimilikinya bisa melukai Master Eternal Undying Flame. Apa katamu? Axel terkejut. Bagas tersenyum dan berkata, nama orang itu adalah Dewan, ingatlah namanya. Setelah perang ini, mungkin semua orang akan mengenal dia. Di medan perang utama, kedua karakteristik Damar saling memengaruhi. Yang pertama adalah karakteristik magma, yang digunakan untuk menahan karakteristik es punya Darmawan. Yang kedua adalah karakteristik kilat, dan karakteristik ini adalah karakteristik yang terkuat dari 6 karakteristik yang dimiliki oleh Damar. Angin bertiup kencang di sekitar Damar. Damar menggunakan serangan angin secara konstan, untuk menahan 20 orang Undying Flame tersebut. Nah, kamu benar-benar gila, kamu tidak menganggapku. Nada mencibir. Damar tidak bersuara, dia mengangkatkan Dragon Sword-nya, dan dia muncul di depan Nada dalam sekejap. Baru saja mendekatinya, Damar sudah merasakan aura-aura dingin. Damar langsung menarik Dragon Sword-nya, dia mengundurkan dirinya dengan cepat. Ekspresi terkejut tampak di wajahnya Damar. Di dalam tubuh Damar juga terdapat karakteristik es.
Secara logis, karakteristik es tidak akan memengaruhi dirinya. Apalagi Damar juga memiliki karakteristik magma. Namun, sewaktu dia mendekatinya, dia merasa seolah seluruh badannya akan membeku. Nak, jika Lady Phoenix itu juga mengincarku, kalian masih mempunyai kesempatan untuk menang. Meskipun kamu adalah pemilik tulang naga, namun kemungkinan kamu untuk menang juga hanya ada 50% kalau melawanku. Sudah begitu, kamu masih berani untuk mengalihkan perhatian orang lain pada saat melawanku. Kamu benar-benar meremehkanku ya, kata Nada. Jika kamu ingin mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah dia selesai berkata, Nada mencibir dan menyerang Damar dengan pedang putihnya. Tidak ada gelombangan energi Chi di udara, tetapi udara di sekitarnya dengan cepat berkondensasi menjadi jarum-jarum es. Lalu, menyerang menuju ke arah Damar. Bersambung, 1004, satu persatu garis es yang tipis itu kian memanjang, seolah-olah membentuk sangkar besar. Jarum es, sebuah senyum seringai pun muncul di wajah Nada. Energi Chi milik Damar meledak, dan Dragon Sword pun langsung menebasnya. Sering, energi Chi yang berbenturan dengan garis es ini, seolah-olah menubruk banyak persenjataan sampai mengeluarkan suara, krek. Garis es kian menyatu yang kemudian mulai mendekat ke arah Damar. Melihat ini Damar mulai sedikit bereaksi, lawan yang dihadapi ini menggunakan karakteristik es dengan begitu halus. Damar bertanya pada dirinya sendiri, kalau sekarang pemahamannya tentang karakteristik es belum sejauh itu. Dia menghela napasnya, kemudian energi Chi miliknya pun meledak keluar. Kali ini, dia tak menggunakan karakteristiknya yang lain, dan hanya terfokus menggunakan karakteristik magma. Harus diakui bahwa pengendalian karakteristik magma terhadap karakteristik es dingin sangat baik. Hei, bocah, apa kau yakin tetap mau menarik yang lainnya? Kata Nada sambil menatap Damar. Ya, bahkan sekarang, Damar masih menggunakan Chi miliknya untuk menyelimuti lebih dari 20 ahli bela diri dengan tingkatan Undying Flame. Karenanya Damar benar-benar menggunakan energi Chi dengan skala yang sangat besar. Damar mengabaikan Nada. Dia sedang memikirkan bagaimana Nada melakukannya dan membuat karakteristik es dengan begitu halus seperti ini. Garis es itu terus mengalir ke dalam magma, yang dalam sesaat langsung mencair. Kalau begitu kita lihat saja nanti, kau sebagai pemilik tulang naga yang sekarang ini menggunakan begitu besar energi Chi kira-kira mampu bertahan sampai berapa lama? Cibir Nada, cukup untuk bisa bertahan sampai semua perintis ungu kalian terbunuh. Cibir Damar, jika itu adalah pertarungan satu lawan satu dengan Nada, dia memiliki pemahaman tertentu, meskipun pemahaman karakteristik lawannya saat ini jauh lebih dalam daripada dirinya. Namun begitu, karakteristik yang dimiliki Damar masih jauh lebih banyak dan masih memiliki keunggulan lainnya. Ketika Nada mendengar perkataan Damar itu, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, apa yang barusan kau bilang itu memang cukup masuk akal, jadi, sebelum dia bisa membereskan perintis ungu, maka aku harus membunuhmu terlebih dulu. Kemudian sel napas dingin yang ada di tubuhnya itu kembali meningkat. Nada ingin membunuh Damar dalam sekejap. Ketika dia sudah berada di hadapan Damar, seluruh garis es yang saat ini ada di sekitarnya menyelimutinya seolah-olah dia ingin mengurung Damar. Silver Sword yang berada di tangan Nada langsung mengarah ke arah Damar. Dragon Flick. Damar masih menggunakan jurus Dragon Blade. Jurus Dragon Blade menggunakan banyak sekali Chi, dan sebenarnya Damar sendiri tidak ingin memilih untuk menggunakannya. Tetapi pada saat ini, Nada menyerangnya dengan cukup brutal, dan Damar pikir sepertinya mau tidak mau harus menggunakannya. Magma itu seolah-olah membentuk sebuah ekor yang langsung dilempar kembali dengan Dragon Sword milik Damar. Bang! Karakteristik magma yang mengerikan dan karakteristik es dingin saling berbenturan, dan hawa dingin yang menusuk itu kembali terasa. Damar mundur lagi dan membuka jarak. Alisnya sedikit berkerut, ternyata Chi yang dimiliki lawannya itu tidak lebih buruk darinya, dan Damar telah menyebarkan banyak sekali Chi. Agar para ahli bela diri Undying Flame itu tak mengganggu medan perang lainnya, maka dia pun mau tak mau harus melakukan semua ini. Bang! Di dekatnya, Chi yang menakutkan itu terasa mulai bergelombang dan Lilia menggenggam Death Sword di tangannya. Dia termasuk di antara 20 ahli bela diri di tingkat Undying Flame yang diselimuti oleh Chi milik Damar. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Damar, serahkan mereka semua padaku. Kamu hadapi saja pria tua itu dengan tenang. Setelah Madan dan Iman tiba, Lilia juga mulai turun tangan. Pada awalnya,
dia berencana untuk bekerja sama dengan Thalia untuk menangani Purple Ghost. Tetapi ketika dia merasa sulit bagi Damar untuk membawa begitu banyak orang, dia langsung mengubah rencananya. Damar terlihat mengubah ekspresinya dan berkata, "Tetapi jumlah mereka terlalu banyak, kamu." Lilia baru-baru saja memasuki tingkatan Eternal Undying Flame. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menahan hingga 5 orang dari tingkatan Undying Flame yang biasa. "Aku memiliki karakteristik vitalitas, aku bisa menghadapinya," kata Lilia sambil tersenyum pada Damar. Kemudian dia langsung berlari menyerang ke dalam kerumunan musuh-musuh itu. Ketika orang-orang itu melihat Lilia yang datang menyerang, mereka juga langsung berbalik menyerangnya. Terdapat rasa cemas di dalam hati Damar. Jumlah mereka di tingkatan Eternal Undying Flame menempati keunggulan yang pasti, namun dalam jumlah di tingkatan Undying Flame, memang masih kurang. "Aku juga ikut." Pada saat yang sama, tidak jauh, cahaya biru mendekat dengan cepat. Guntur pun datang. Sedangkan sekarang ini telah terjadi perubahan momentum yang sangat besar dari dalam dirinya dan dia benar-benar telah menembus ke tingkat Undying Flame. "Kau sudah menembusnya?" tanya Damar dengan heran. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Guntur sebelumnya. "Ya," kata Guntur dengan mata yang memerah. "Serahkan orang-orang itu padaku, Dr. Lilia. Hari ini aku akan membunuh semua orang dari 4 keluarga itu." Damar yang melihat kedua mata Guntur yang memerah dan juga Lilia, kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, tahan sampai 10 menit." Guntur mengangguk dan berkata, "Baiklah." Dalam waktu 10 menit, Damar harus bisa membereskan pria tua yang ada di hadapannya ini. Energi Chi dalam dirinya meledak keluar dan dia bergegas menyerang ke kerumunan itu. Energi Chi telah menyelimuti 20 orang di antara mereka. Dan di saat yang bersamaan, karakteristik wabah mulai dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Seketika 20 orang itu merasa sakit kepala dan tubuh mereka menjadi lemas tak berdaya. Di antara karakteristik Damar dan lainnya, jika ingin menemukan karakteristik yang paling memiliki kekuatan untuk menyakiti dan membunuh, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah karakteristik milik Guntur. Karakteristik wabah yang dimilikinya memiliki kekuatan penularan yang sangat kuat, yang akan membuat kekuatan dari pihak lawan menjadi melemah. Bahkan jika terjadi kondisi kebuntuan sekalipun, dia dapat menyebabkan penularan wabah dalam skala besar, dan ketika berhadapan langsung. Karakteristiknya seperti sesuatu yang memberikan kelemahan pada lawan, yang dapat mengurangi kekuatan lawan. Di medan perang ini, karakteristik Lilia dan karakteristik Guntur lebih cenderung ke karakteristik yang membantu. Melihat kejadian ini, Damar menghela napasnya. Dia mengandalkan 2 orang untuk menahan 20 orang itu selama 10 menit. Mungkin memang ada tekanan, tetapi tekanannya tidak terlalu besar. Karakteristik angin kencangnya mulai bersatu, lalu tiba-tiba Damar menoleh, menatap nada dan berkata, "Sialan, akan kubunuh kau dalam 10 menit saja." Nada pun mencibirnya, "Bocah kecil, kalaupun kau ingin membunuhku, kau tak akan bisa melakukannya." "Benarkah?" cibir Damar dan kemudian dia perlahan menghela napasnya, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. "Jurus, lonjakan kematian," cibir Damar. Momentumnya mulai melonjak. Pada saat ini, Damar tampaknya merasa bahwa dia telah mencapai batasan yang baru, tetapi di sisi lain dia pun melemah dengan cepatnya. Bahkan dengan mengandalkan jurus lonjakan kematian sekalipun, apa masih belum bisa mencapai batasan itu? Kata Damar sambil mengerutkan dahinya. Namun yang tidak dia ketahui adalah, bahwa saat dia tidak jauh dari nada, seluruh tubuhnya mulai gemetaran. Dia bisa memastikan bahwa momentum Damar saat ini baru saja menyentuh peak Immortal Undying Flame. Bersambung. 1005. Saat kejadian itu terjadi, dalam hati Damar muncul sebuah perasaan yang sulit untuk dipahami. Pada saat dia akan menggunakan jurus lonjakan kematian, seperti muncul sebuah perasaan dalam dirinya bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Tapi perasaan itu datang begitu cepat, namun juga begitu cepat berlalu dan bahkan Damar seperti merasakan kekosongan dalam hatinya. Perasaannya saat ini menjadi tidak karuan. Kemudian momentumnya kembali terasa. Tingkatan Immortal Undying Flame memang sangat jarang dijumpai, bahkan dalam 8 kekuatan utama sekalipun keberadaannya sangatlah sedikit. Para ahli bela diri yang dapat mencapai level ini bisa dihitung dalam sejarah Eternal Planet dan tak diragukan lagi mereka adalah tokoh besar di Eternal Planet. Ketika mereka dimasukkan ke dalam jaringan alam semesta, membuat mereka sama saja seperti berada di puncak rantai makanan. Selain itu, ini juga pertama kalinya Damar menemui hambatan yang besar sejauh ini.
Hambatan ini telah terjebak di dalam diri Nada selama 100 tahun dan tidak dapat ditembus. Bahkan dia sama sekali belum pernah menyentuh ambang batas, dan hanya pada saat itu, dia jelas merasa bahwa Damar tampaknya telah melewatinya. Hambatan yang telah mengganggunya selama 100 tahun ini, pemuda yang berada di hadapannya saat ini benar-benar telah sampai menjamahnya. Bakat itulah yang merupakan celah pembeda. Apakah ini bakat yang dimiliki oleh pemilik tulang naga? Bakat yang luar biasa, timbul rasa tak senang yang begitu kuat dalam hatinya. Terlihat ada kemarahan dan kebencian di dalam sorot matanya saat melihat Damar. Tanpa memasuki immortal, dia tidak mungkin bisa hidup selama bertahun-tahun lamanya. Kebanyakan orang mengejar seni bela diri, namun tidak hanya bertujuan agar dirinya semakin kuat, tetapi juga demi memperpanjang hidupnya seperti yang dilakukan oleh Nada. Di tangan 4 keluarga besar, mereka memiliki sebuah metode yang bernama Bloody Life. Mereka menggunakan metode menelan darah bayi berbakat untuk memperpanjang hidup mereka. Metode ini telah diberikan kepada Red Lotus sebelumnya. Pada saat itu, Dempsey, Night Watcher Zero dari negara O, juga pernah menggunakannya. Selama lebih dari 100 tahun, Nada menggunakan metode itu juga untuk memperpanjang hidupnya. Umurnya saat ini sudahlah sangat tua. Metode ini sangatlah kejam, dia mampu hidup selama bertahun-tahun, namun dia sendiri tak tahu sudah ada berapa banyak anak yang mati di tangan mereka. Tetapi jika metode ini digunakan untuk waktu yang lama, maka efeknya semakin lama akan semakin memburuk. Nada sendiri sudah tahu bahwa jika dia tidak berada dalam tingkatan Eternal Undying Flame, dia mungkin tidak akan bisa hidup selama beberapa tahun. Dia tidak dapat membuat terobosan apapun selama bertahun-tahun, dan hal yang telah mendistorsi mentalnya untuk waktu yang lama. Melihat Damar yang masih begitu muda, dan sudah bisa menyentuh ambang dari Immortal Undying Flame, meskipun secara tidak langsung telah melangkahinya, itu hanya masalah waktu bagi Damar untuk membuat terobosan di masa depan, dan mungkin tidak akan makan banyak waktu. Memikirkan ini semua membuat Nada menjadi sangat marah. "Hei, bocah, aku menginginkan kamu mati, lalu aku akan menelan dagingmu dan juga memakan tulangmu. Aku akan mengambil Dragon Bone Bloodline milikmu dan membantuku menembus Immortal." Cibir Nada. Tidak jauh darinya, Damar yang telah mengaktifkan jurus lonjakan kematian, membuat seluruh tubuhnya diselimuti oleh magma merah. Rusty Sword-nya langsung berputar ke atas dan mendarat di tangannya. Belati di tangan kanannya dan Rusty Sword di tangan kirinya. Zert zert zert, karakteristik kilat mulai muncul lagi. Jurus hujan musim gugur. Damar terlalu malas untuk meladeni ucapan Nada, dia mengangkat pedangnya untuk segera membunuh. Sring, sring, sring. Kecepatannya terlalu cepat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Jurus hujan musim gugur adalah sebuah jurus yang diciptakan sendiri oleh Damar. Jurus ini terfokus pada serangan yang cepat. Ketika telah mencapai tingkatan Undying Flame, jurus ini masih sangat mudah digunakan. Dia dan Nada pun bertarung. Di atas langit, kedua sosok itu melebarkan sayapnya dan terus berputar di udara. Dewan pun mulai menembak jatuh satu persatu. Targetnya adalah beberapa perintis ungu itu. Jumlah dari perintis ungu tersebut masih banyak sekali. Dia berencana untuk bekerja sama dengan Thalia untuk bisa membereskan para perintis ungu itu secepat mungkin. Selama perintis ungu itu bisa diselesaikan dan Thalia juga dapat turut andil, maka mereka pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Tubuh Thalia diselimuti dengan api, kecepatannya dalam menyelesaikan perintis ungu bisa dibilang cukup cepat, namun lawannya saat ini berjumlah cukup banyak, sehingga dia memerlukan waktu untuk menyelesaikan itu semua. "Tunggu aku, Pak Tua, kalian harus menungguku. Tunggu sampai aku menyingkirkan mereka semua, aku akan datang dan membunuh mereka semua." Sebuah perintis ungu langsung terbelah menjadi dua dengan pedang milik Lilia. Dari kejauhan melihat medan perang yang sudah porak-poranda karena pertarungan dengan tingkatan Undying Flame, dia berdoa dalam hatinya. Ya, medan perang pada tingkatan Undying Flame memang sangat mengerikan. Tempat ini sudah berada di posisi di tengah kota, beberapa orang dengan tingkatan Undying Flame itu pun saling berbenturan membuat beberapa gedung tinggi di sekitarnya runtuh. Di tempat yang sudah porak-poranda ini, orang-orang dari 4 keluarga biasa dan orang-orang di daerah tandus diisolasi. Tentu saja, isolasi hanya tempat seperti itu. Pada saat ini, perang dengan cepat menyebar ke seluruh kota Phoenix. Terlepas dari medan perang utama, orang-orang di daerah tandus ini mulai memperluas medan perang. Terus melebar ke seluruh kota.
Medan perang utama juga dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok pertempuran. Di suatu tempat, Madan dan Darmawan terus beradu. Saat mereka membuka jarak, mereka pun kembali beradu. Api di tubuh mereka membakar sekitar mereka hingga menjadi gelap gulita. Tak disangka, kau si bajingan ini masih hidup. Seharusnya aku dari awal sudah membunuhmu. Darmawan menatap Madan, dia mengong dengan matanya yang melotot. Madan hanya mendengus, ya, tidak sengaja aku menemukan rahasia kalian. Jadi jika kau ingin memasukkan aku ke penjara dan membantai semua keluargaku, kau juga tahu seberapa besar aku membencimu, kan? Aku menantikan hari ketika aku mulai membunuhmu. Aku telah menantinya hampir 100 tahun lamanya. Hari ini, aku secara pribadi akan melihat runtuhnya 4 keluarga. Hanya dengan mengandalkanmu, cibir Darmawan. Lihat, bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang terhebat sekalipun, tetapi tetap saja kemenangan masih menjadi milik kita. Tulang naga dan tulang phoenix, kita pasti akan memenangkannya. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah bahwa akan ada banyak orang-orang di daerah tandus yang akan mati, kata Madan. Namun begitu, harus bagaimana lagi? Mereka itu hanya bidak catur di mataku, namun sebenarnya yang aku inginkan hanyalah kehancuran kalian. Beraninya kau, Darmawan meraung dengan keras. Apa yang aku takutkan, kekuatan terhebat kalian jika melawan Damar sudah dipastikan akan mati. Ingatlah perkataanku ini. Aku sudah terlalu sering melihat Damar mengalahkan orang-orang yang sangat kuat, belum lagi dia juga tidak lebih lemah dari nada, kata Madan sambil menjilat bibirnya, sedangkan kau, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kau membunuhku, bukannya kau takut aku akan menceritakan rahasianya. Kau takut akan diketahui oleh 3 keluarga lainnya, kan? Madan pun tersenyum dan berkata, tenang saja, setelah kau mati, aku akan mewarisi wasiatmu. Rahasiamu itu, aku yang akan menggantikanmu untuk mengetahuinya. Aku akan membantumu menikmatinya. Bagaimanapun, kita adalah sama-sama keluarga Mendes. Kubunuh kau, kata Darmawan dengan mata yang melotot. Membunuhku, cibir Madan. Kita lihat saja, jurus lonjakan kematian. Kemudian seluruh tubuh Madan mulai bereaksi. Momentumnya naik secara tiba-tiba. Dia dengan cepat membuka jarak. Pada saat yang sama, tangannya memegang sarung pedangnya. Kemudian dia membungkuk dan membuat postur seperti akan menarik pedangnya. Darmawan, kata Madan, segera kita akhiri kebencian ini. Kau akan menjadi Eternal Undying Flame pertama yang mati dalam perang ini. Bajingan, aku yang akan membunuhmu. Darmawan meraung dengan keras. Tubuhnya diselimuti amarah yang membara. Dia langsung mengambil pedangnya dan mulai menyerang untuk membunuh Madan. Jurus batu, kata Madan sambil mengayunkan pedangnya. Bersambung. 1006, bang, Ci yang mengerikan itu ditekan hingga ekstrim pada saat ini, dan kemudian meledak dalam sekejap. Langkah yang ditemukan oleh Guntur ini dapat dianggap sebagai langkah pembunuhan terbesar dalam Night Watcher. Hanya saja, kecuali Damar dan Guntur, yang lainnya jarang menggunakannya. Kali ini, ketika Madan menggunakannya dalam pertarungan, di bawah jurus lonjakan kematian, sebuah energi yang tak tertahankan langsung bergejolak, dan seluruh tubuhnya melewati Darmawan. Kemudian, kobaran nyala api terlihat membara di seluruh tubuh Darmawan. Tidak ada suara teriakan sama sekali. Ketika nyala api itu sudah mulai padam, Darmawan yang semula berada di tengah kini tak terlihat lagi. Seketika dia sudah berubah menjadi tulang putih dan jatuh ke tanah dengan cahaya sebening kristal. Pembunuhan singkat, bro. Seluruh tubuh Madan juga mulai melemas, dan perasaan lemas dan sakit yang tak terkira mulai dia rasakan. Dia pun terjatuh ke tanah. Efek samping dari jurus lonjakan kematian, yang bercampur dengan efek samping dari jurus batu, semuanya mulai bermunculan pada saat ini. Madan yang memiliki karakteristik api saat ini merasa sedikit kedinginan. Di kalangan Night Watcher, ketika sekalinya menggunakan jurus lonjakan kematian, maka persentase terjadi kematian dalam pertempuran mencapai lebih dari 90%. Namun bagi orang seperti Damar, sangatlah sedikit ditemui efek seperti itu. Baginya, tidak ada efek samping lain kecuali itu akan membuatnya menjadi sangat lemah dalam waktu yang tidak lama. Tetapi bagi Madan, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan gerakan seperti itu. Rasa lemas yang luar biasa itu seketika datang. Kemudian pada saat ini, dia bahkan seperti merasa kematian itu akan datang. Aku tak boleh mati, gumam Madan. Masih ada beberapa urusan yang belum kuselesaikan.
Dia menggunakan jurus itu karena keberadaan Lilia, karena Lilia memiliki karakteristik vitalitas. Baginya, selama dia mempertahankan sedikit kemungkinan hidupnya, Lilia pasti akan bisa menyelamatkannya saat pertempuran ini usai. Hanya saja, dia tidak tahu apakah dia bisa mempertahankannya sedikit waktu ini atau tidak. Duar, duar, duar. Di dalam medan perang Undying Flame, suara ledakan terus-menerus terdengar. Lilia dan Guntur menghadapi lebih dari 20 orang sekaligus. Mereka berada di bawah tekanan yang seolah tak berujung yang membuat mereka cukup terluka. Walaupun lawannya adalah Undying Flame, namun tetap saja karakteristik yang dimiliki Guntur pun mempunyai batasnya. Untungnya, Dewan yang berada di udara yang melihat situasi ini terus berusaha mengganggu pertempuran mereka dengan snipernya untuk membantu, sehingga setidaknya mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Di sisi lain, Iman yang berhadapan dengan Mondi, sejauh ini pedang binasa merah di tangannya belum sampai dia keluarkan. Dia menggunakan metode di tubuhnya untuk terus-menerus menghindari serangan Mondi. Sepertinya dari awal dia memang tidak banyak bicara tentang kehebatannya. Ini semua dia lakukan karena hanya ingin menahan Mondi saja. Apakah kau hanya berani bersembunyi? Kata Mondi dengan penuh amarah. Santai saja, kata Iman dengan tenang. Kau bahkan tak memenuhi syarat bagiku untuk bisa menggunakan pedangku ini. Wajah Mondi terlihat sangat kusut. Pada saat ini, Darmawan yang berada di dekatnya telah mati, yang membuat Mondi cukup tercengang dibuatnya. Jumlah lawannya tidak banyak, hanya ada satu orang saja, tetapi dia berada dalam tingkatan Eternal Undying Flame. Hal ini benar-benar terjadi di luar dugaannya. Efek dari seorang sniper itu bahkan lebih kuat daripada tingkat Eternal Undying Flame. Perintis ungu terus berjatuhan dalam pertempuran, dia merasa bahwa jika dia terus seperti ini, kemenangan akan sepenuhnya condong ke arah Damar. Dia tahu apa sebabnya. Jika benar-benar ingin bertarung mempertahankan hidup, maka kedua belah pihak mungkin akan mendapatkan hasil yang seri. Namun, baik Damar, Guntur, dan juga yang lainnya, momentum mereka terlalu kuat, mereka berjuang dengan mempertaruhkan hidup mereka. Tetapi orang-orang dari 4 keluarga besar itu, termasuk dirinya sendiri, tidak mau melakukannya. Jika benar-benar ingin berjuang untuk hidup, 20-an orang itu menggunakan hidup mereka untuk mengisi dan mengorbankan beberapa orang untuk diserahkan pada Lilia dan Guntur. Bagaimana mungkin kedua orang itu bisa menahan puluhan orang ini? Mereka hanya berada dalam tingkatan Eternal Undying Flame yang biasa saja, mungkin mereka memiliki beberapa karakteristik khusus, tetapi mereka juga tak cukup bisa untuk menahan sampai 20-an orang ini. Akankah kalah? Gumam Mondi. Kemudian dengan ekspresi terkejutnya dia berkata, apa sebenarnya yang kalian takuti? Bertarung dengan sekuat tenaga, atau menunggu sampai Lady Phoenix turun tangan, maka saat itu semua orang harus mati. Sebelum dia melakukannya, kita harus... Pada saat ini, Iman tiba-tiba menendangnya dan mengumpatnya, tutup mulutmu bajingan. Mondi tiba-tiba berbalik dan menatap Iman. Mereka saling memandang. Mondi menatap mata Iman. Dia merasakan tatapan Iman menjadi semakin dalam. Kita adalah teman, kata Iman dengan tiba-tiba. Ucapannya itu terdengar di telinga Mondi. Mondi hanya merasa kepalanya sedikit berdengung. Dia sebenarnya secara sadar ingin melawan, tapi tidak tahu mengapa. Saat melihat wajah Iman yang tampak asing, tanpa disadari dia merasa bahwa Iman benar-benar temannya. Ya, dia pun mengangguk. Sebagai teman, bagaimana mungkin kau akan menyerang temanmu sendiri? Kata Iman sambil terus menatapnya. Ya, aku tak mungkin melakukan hal itu pada teman-temanku. Kata Mondi yang juga tanpa sadar mengangguk. Energi Chi dalam dirinya perlahan menghilang, dan karakteristik es pun perlahan mulai lenyap. Ini adalah karakteristik Iman, yang disebut dengan clown, yang memiliki efek dapat mengganggu pikiran orang. Bahkan seorang cendekiawan pun rela mati demi orang kepercayaannya. Kata Iman melanjutkan perkataannya, kau bersedia mati untukku? Mondi memandang Iman, dan matanya memancarkan sorot perjuangan yang tanpa akhir. Hingga pada di titik waktu tertentu, dia kembali tersadar dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Iman. Iman pun dengan cepat mundur dan membuka jarak. Karakteristik clown, ternyata kau adalah clown. Mondi menatap Iman dengan ganas. Sialan, ketika Iman melihat bahwa karakteristiknya tidak dapat memengaruhi Mondi, dia mengumpat dan terus mengganggunya. Sedangkan saat kesadaran Mondi mulai pulih, namun efek dari karakteristik itu masih terasa. Pada saat ini,
lebih dari 20-an orang itu menjadi sangat ganas ketika menyerang. Hal ini membuat tekanan pertempuran dari Lilia dan Guntur semakin meningkat. Wosh! Pada saat ini, sebuah sosok bayangan berbentuk naga besar muncul di atas langit. Damar dan Nada, yang telah berduel untuk waktu yang lama. Damar mengangkat tinggi Dragon Sword yang berada di tangannya, dan terlihat kilatan petir yang berkerlap-kerlip di sekitar Dragon Sword-nya itu. Saat ini, Damar seolah-olah terlihat seperti dewa petir. Sampai pada waktunya siapa yang akan menang dan yang kalah. Damar menatap Nada sambil berteriak keras. Ark! Di atas langit, sosok bayangan yang berbentuk naga itu terlihat tampak hidup dan terlihat mengarah ke bawah, seolah-olah akan menyatu dengan Damar. Damar pun berteriak kencang. Dragon Breath! Zert zert zert! Energi Chi yang mengerikan itu kembali bergejolak. Kali ini Dragon Breath yang digunakan oleh Damar tampaknya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Saat dia mulai mengayunkan pedangnya, energi Chi miliknya yang sedang bergejolak itu seolah-olah telah diserap oleh sosok bayangan naga yang berada di udara itu. Kemudian, sosok bayangan berbentuk naga itu tiba-tiba membuka matanya dan kemudian membuka mulutnya. Sebuah petir berwarna ungu yang mengerikan itu pun langsung meledak. Hanya sebatas mengandalkan itu saja. Itu tidaklah cukup, kata Nada sambil menggertakkan giginya. Di sekelilingnya, lapisan es dingin yang mengembun pun bersatu dan membentuk sebuah perisai besar. Dia ingin mencoba menahan serangan Damar. Ekstraksi udara. Pada saat ini, karakteristik ekstraksi udara yang selalu Damar sembunyikan pada akhirnya dia gunakan. Kemudian lingkungan di sekitarnya tiba-tiba menjadi hampa. Nada saat ini tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tak bisa bernapas. Dia hampir tak mampu untuk menahan dirinya lagi. Perisai es di hadapannya yang barusan saja terbentuk itu pun juga hilang dalam sekejap. Ini buruk. Ekspresinya seketika berubah, namun dia bereaksi dengan sangat cepat, dan es yang dingin itu dengan cepat mulai mengembun. Tapi sudah terlambat. Pertarungan antara para ahli bela diri ini dan kesempatan yang ada dalam pertarungan adalah hanya menentukan hidup atau mati. Sebelum perisai es itu mengembun, petir berwarna itu sudah menyerangnya. Dan perisai es itu langsung hancur, dan petir itu langsung menyambar ke tubuh Nada. Arggggh, suara jeritan yang keras terdengar di seluruh kota Phoenix. Kemenangan dari pertempuran yang terjadi di kota Phoenix, kota harapan. Kota ini telah jatuh ke dalam kendali 8 kekuatan utama. Pada saat ini, terlihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang terlihat seperti lautan manusia. Tentara koalisi dari 8 kekuatan utama berada dalam situasi yang krisis. Di sebuah pesawat, seorang Immortal Undying Flame yang berasal dari Dreamo berada di atas sana. Terlihat kilat sorot matanya yang menatap tembok kota dari kejauhan. Kemudian di atas tembok kota itu, terlihat ada seorang wanita yang berdiri di sana. Dia tampak sangat cantik, dengan rambut hitam panjangnya yang tersibak tertiup angin, menghadapi tentara koalisi dari 8 kekuatan utama. Dia terlihat tidak takut sama sekali. Dia adalah salah satu orang kepercayaan kuil neraka Yama dari Hades Palace. Dia berdiri di atas tembok kota itu sambil tersenyum. Sepertinya dia cukup bisa untuk menarik perhatian semua pria. Berhadapan dengan 8 kekuatan utama, dia tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dan malah menunjukkan seulas senyum di wajahnya. Di sebuah tempat yang lebih jauh lagi, tempat yang berada di antara gunung dan hutan, sebuah tim treasure hunter bersembunyi. Mereka melihat ke kejauhan dengan rasa takut. Bagaimana ini, Ketua? Sepertinya kota harapan tidak bisa kembali, kata seseorang membuka suara. Wendy, jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya ketua dari tim itu yang langsung menatap Wendy. Dalam sebulan ini, saat Wendy berada di pegunungan Mor, dia telah berhasil menembus tingkatan Peak Half Undying Flame, dan secara bertahap menguasai hak bersuara di dalam tim. Wendy terlihat berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kita melintasi pegunungan Mor dan pergi ke kota lain saja? Bersambung, 1007, melintasi pegunungan Mor. Ketua tim Treasure Hunter itu tampak tercengang mendengar ucapan Wendy. Baginya itu adalah suatu hal yang mustahil dilakukan. Pegunungan Mor adalah daerah terlarang bagi umat manusia, karena ada terlalu banyak hewan besar liar yang buas di dalam sana. Dan belum lama ini juga, di sini telah terjadi gelombang binatang. Gelombang binatang di pegunungan Mor sangatlah berbahaya. Biasanya mereka memasuki pegunungan Mor untuk menjelajahi atau mencari harta karun yang berada di sekeliling sana. Entah mencari peninggalan dari orang terdahulu, mencari rempah, ataupun sesuatu yang langka untuk ditemui. Namun,
mereka jarang pergi jauh ke kedalaman pegunungan Mor. Bahkan ahli bela diri setingkat Undying Flame sekalipun belum tentu mau melintasi pegunungan Mor itu. Jauh ke dalam pegunungan Mor, biasanya akan didamping oleh perintis ungu. Ketika perintis ungu sedang dalam proses eksplorasi harta karun, sebenarnya fungsinya itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ahli bela diri Undying Flame. Karena yang paling penting adalah perintis ungu mampu untuk terbang. Meskipun kekuatan dari tim mereka sudah bagus, tetapi tidak satu pun di antara mereka yang berada di tingkatan Undying Flame yang bisa mengawasi, dan juga terlebih lagi tidak ada perintis ungu. Harga perintis ungu terlalu tinggi. Alasan mengapa Treasure Hunter datang untuk menjelajahnya lebih dalam adalah untuk mengumpulkan bahan alam yang langka dan berharga, kemudian mereka akan menjualnya untuk mendapatkan uang. Kemudian mereka akan pergi berlatih dan pada saat yang sama mendapatkan materi yang memungkinkan untuk bisa berlatih seni bela diri. Itu terlalu berisiko, kata ketua tim. Tapi sekarang kita tidak bisa kembali ke kota harapan, kata Wendy. Pertempuran 8 kekuatan utama dan Hades Palace ini sudah berlangsung terlalu lama, apa kalian tidak menyadarinya? Sekalinya 8 kekuatan utama dan orang dari Hades Palace memulai pertempuran, maka binatang buas yang berada di pegunungan Mor pun juga ikut bergerak. Selama sebulan ini, sudah sering kali terjadi, tidak bisa dipastikan juga kita akan diperhatikan oleh binatang buas itu atau tidak. Semua orang yang mendengar ucapannya itu seketika terdiam. Ya, 8 kekuatan utama, yang merupakan kekuatan utama di Eternal Planet. Hades Palace, yang sebelumnya disatukan oleh 8 kekuatan utama, telah berubah menjadi sesuatu hal tabu yang tidak boleh diungkit sama sekali. Kurang lebih dalam sebulan ini, sesuatu yang luar biasa telah terjadi, sampai-sampai mengguncang kekuasaan 8 kekuatan utama selama ribuan tahun di galaksi ini. Aliran sejarah telah bergulir, dan masa-masa sulit telah tiba. Ucapan Wendy seketika membuat yang lainnya terdiam. Nasib mereka cukup beruntung karena bisa sekali dua kali menghindari gelombang binatang. Akan tetapi jika gelombang binatang itu terus-menerus terjadi, apa mereka sebenarnya benar-benar mampu untuk menghindarinya? Ketua dari tim Treasure Hunter itu pun menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, ayo kita coba melintasi pegunungan Mor." Setelah membuat keputusan itu, sekelompok wanita mulai memundurkan langkahnya. Di samping ketua tim, sebuah benda logam mulai lepas landas ke langit. Benda ini adalah perangkat pendeteksi di dunia ini, yang dapat mendeteksi segala sesuatu dalam jarak sekitar 5 km. Ini adalah benda pendeteksi yang sebagian besar digunakan oleh banyak tim Treasure Hunter. Mereka pun bergerak dan mulai pergi menuju pegunungan Mor. Sedangkan di depan sana, pertempuran antara kedua kubu masih terus berlanjut. Di puncak tembok kota, pandangan wanita cantik itu tiba-tiba melihat ke arah pegunungan Mor, lalu dia pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa aku salah lihat?" Di dekatnya ada seorang wanita tua yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tak salah, aku juga bisa merasakan napasnya, meskipun sangat lemah." "Kapan Hades Palace akan kembali?" kata wanita itu. "Tidak tahu," kata wanita tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Damar sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi di kota harapan yang jauh. Sebuah kilat petir yang sangat besar itu menyambar dan membelah perisai es, yang kemudian langsung menyambar ke tubuh Nada. Arg! Terdengar suara jeritan keras dan Nada pun memuntahkan seteguk darah. Sebelum Nada kembali bereaksi, Damar segera mengambil pedangnya dan berusaha untuk menyerangnya lagi. Dragon Breath, diikuti dengan serangan dari Damar. Duar, seluruh tubuh Nada pun melayang, dan karakteristik magma membakar seluruh tubuhnya. Uff, darah pun terus mengalir dari sudut bibirnya, namun Damar tak mau memedulikannya dan kembali mengangkat pedangnya untuk segera membunuhnya. Ketika Damar menggunakan karakteristik ekstraksi udara, dia mampu mendapatkan kesempatan ini. Ini adalah keuntungan dari banyak karakteristik yang dimiliki Damar. Di bawah karakteristiknya itu, dia sering dapat mencapai efek yang sangat baik di bawah pengaturan dan kombinasi karakteristik. Shring. Ketika Dragon Sword dan Silver Sword yang terus-menerus beradu, Damar mengambil kesempatan dan membuat serangan sengit. Ketika mengaktifkan jurus lonjakan kematian, energi chi milik Damar ini sedikit lebih kuat dari Peak Eternal Undying Flame, dan titik ini, ketika dia menguasai keadaan ini, hal itu cukup untuk membalikkan keadaan. Damar sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam urusan pengalaman bertempur, sehingga dia bisa cukup memahami berbagai pelatihan bela diri, menyerang dengan Dragon Breath sebanyak 2 kali, dan kemudian serangan-serangannya satu persatu langsung disambung dengan teknik pedang tumpukan gelombang.
Tebasan ke-15, tebasan ke-16, terpusat ke dalam pertempuran di antara keduanya. Setiap kali senjata Damar memberikan serangan, maka akan langsung terbentuk lubang di tanah yang kian membesar. Tebasan ke-29, ketika Damar telah sampai ke tebasan ke-29, dia merasa bahwa dia telah mencapai batas dari teknik pedang tumpukan gelombang. Energi Qi yang mengerikan itu keluar bersamaan dengan sebuah tekanan yang kuat, sehingga membuat seluruh wajah Nada menjadi berubah bentuk. Duar, medan perang pun menjadi semakin porak-poranda. Seluruh bangunan yang berada di sana tampaknya langsung hancur seketika oleh tekanan dari energi Qi itu. Pandangan semua orang pun langsung tertuju ke medan perang itu. Tebasan demi tebasan pedang dari teknik pedang tumpukan gelombang itu semakin lama akan semakin kuat. Tebasan pedang Damar ini telah melampaui Dragon Breath dan mendekati tingkatan jurus batu miliknya. Tentu saja energi Qi yang dikeluarkannya sangatlah besar. Dan serangannya ini sangat dekat dengan serangan setingkat Immortal Undying Flame. Ketika asap yang ditimbulkan mulai menyebar, Damar pun langsung turun dari atas langit. Di tengah lubang tanah itu, Nada terbaring di sana dengan bersimbah darah. Terlihat napasnya juga yang mulai terengah-engah. "Aku menang," kata Damar dengan sorot matanya yang dingin. "Kau," suara Nada terdengar gemetaran. Dia tidak ingin mati. Dia telah hidup selama bertahun-tahun lamanya dan tak pernah menginginkan untuk mati seperti ini di tempat ini. Namun Damar tak mau membiarkannya terlalu lama, dan mulai terlihat pancaran cahaya dari Dragon Sword-nya. Seketika tenggorokan Nada langsung tersedak, matanya melebar dan napasnya menjadi semakin lemah. Ini sudah berakhir. Damar mengangkat kepalanya. Masa waktu dari jurus lonjakan kematian itu belum sepenuhnya berakhir. Damar langsung melihat ke arah Guntur dan Lilia yang tubuhnya juga berlumuran darah. Meskipun Guntur telah berhasil menembus tingkatan Eternal Undying Flame dalam pertempuran ini, namun dia dan Lilia masih berada di bawah banyak tekanan yang besar dalam menghadapi puluhan ahli bela diri di tingkat Undying Flame biasa. Jika saja tidak mengandalkan serangan sniper milik Dewan dari Langit, mereka bahkan tak bisa berhenti walau hanya sedetik pun, dan mereka mungkin saja tak akan mampu bertahan. "Serahkan padaku," Damar berteriak pada mereka. Sebelum efek samping dari jurus lonjakan kematian itu datang, dia bergegas memasuki kelompok pertempuran itu. Pada saat ini, dia benar-benar mampu berhadapan dengan ahli bela diri dengan tingkatan Undying Flame biasa, dan dia mampu untuk membunuhnya dalam sekejap. Di bawah pancaran cahaya pedang itu, seorang ahli bela diri Undying Flame mati dalam sekejap. Dan puluhan orang itu pun dengan cepat mulai melarikan diri ke segala arah. Jika harus berhadapan dengan Damar, mereka bahkan tak mampu mengumpulkan keberanian untuk bertarung melawannya. Tidak jauh dari sana, Mondi yang melihat kejadian ini, tatapannya yang tertuju pada Nada dan Darmawan yang kini sudah mati, kemudian pandangannya beralih melihat Damar dan Thalia yang menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Lawannya, juga memiliki dua ahli bela diri dalam tingkatan Eternal Undying Flame. Sebuah perasaan putus asa mulai muncul dari dalam hatinya, dia tahu bahwa dia telah gagal. 4 keluarga besar kota Phoenix, hari ini seluruhnya akan kembali ke dalam sejarah dan tidak ada lagi keberadaannya. Bersambung, 1008, Mondi merasa sangat putus asa, dia saat ini benar-benar sudah ditahan oleh Iman. Iman berteriak dengan sangat keras, dan mengatakan bahwa dia adalah sampah dan dapat langsung mati hanya dalam sekali tebasan saja. Namun orang ini tidak pernah mengeluarkan pedangnya. Dia menempel padanya seperti kembang gula, dan dia sepenuhnya benar-benar ditekan. Pada saat ini, Mondi diliputi dengan rasa keputusasaan. 4 keluarga besar di Phoenix itu selama bertahun-tahun, dia berpikir bahwa generasinya ini dapat memenuhi harapan generasinya yang terdahulu. Mereka telah menemukan harta berharga yang memungkinkan mereka hidup di satelit. Setelah mendeteksi sampai hampir ratusan tahun lamanya dan membuka lahan, mereka tidak pernah mengambil planet ini, tetapi mereka malah diserang balik. Jumlah serangan baliknya kecil, tetapi semuanya berada di tingkatan Eternal Undying Flame dan juga pemilik tulang naga dan tulang Phoenix. Dia merasa sangat putus asa. Melihat orang-orang itu yang mulai berhamburan melarikan diri, dia tidak mengumpat apapun. Beberapa ahli Undying Flame yang melarikan diri itu, atau mungkin melindungi beberapa orang dari 4 keluarga besar itu untuk bertahan hidup. Dia tahu bahwa di dunia ini mereka yang lemah akan tertindas oleh yang kuat. Jika ada Undying Flame yang melindungi, mungkin mereka yang bertahan bisa hidup lebih baik. Sialan, pada saat ini, dia melihat Iman yang berada di hadapannya sedang menatapnya dalam, "Kalian sudah berakhir."
Mondi juga tahu bahwa pertempuran antara Nada dan Damar baru bisa menentukan kondisi medan perang ini. Jika Damar mati, maka Nada akan turun tangan untuk menghadapi Thalia. Dengan begitu 4 keluarga besar akan memiliki keuntungan. Ketika Nada sudah mati, Damar pun datang untuk turun tangan, membuat mereka juga tidak berdaya untuk berhadapan dengan 2 pembunuh besar seperti Damar dan Thalia. Dia pun tahu bahwa sudah tak ada harapan lagi. Memikirkan ini semua, dia pun meraung keras, seluruh 4 keluarga besar. Semuanya, hentikan pertarungan, pergi dari kota Phoenix. Tanpa harus dia mengatakannya, para ahli biasa pada tingkat Undying Flame itu sudah melarikan diri. Ketika pilar andalannya sudah mati, sekelompok orang-orang itu langsung pergi berhamburan. Mempertaruhkan nyawa untuk hidup, itu adalah hal yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang disebut dengan koalisi 4 keluarga hanyalah koalisi bersama di bawah hal umum yang berkembang saja. Mereka terlihat seperti saudara, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah sedekat itu. Orang-orang di dunia ini perlu bersatu, tetapi terkadang mereka egois. Terutama para Undying Flame ini. Di tangan mereka memegang rahasia bahwa bumi memiliki sejumlah besar tulang abadi. Setiap kali mereka pergi ke kekuatan itu, mereka dapat mengandalkan berita ini dengan imbalan posisi yang sangat baik. Ditambah pada saat ini, mereka benar-benar tidak dapat melihat harapan untuk menang. Ketika para ahli bela diri tingkatan Undying Flame itu saat melihat Damar yang turun tangan, maka hal pertama yang mereka lakukan adalah melarikan diri. Di sisi lain, Purple Ghost masih terus dibantai oleh Thalia. Banyak Purple Ghost yang telah terbunuh sebelumnya. Di bawah pembantaian ganas Thalia, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Pada saat ini, ketika raungan keras Mondi terdengar, seluruh Purple Ghost itu meledak dalam sekejap. Mereka juga mulai menyebar ke segala arah. Saat bertarung, mereka tidak akan bertarung mempertaruhkan nyawa. Hal pertama yang mereka lakukan ketika kalah adalah memilih untuk melarikan diri. Ada perbedaan yang mendasar antara mereka dengan Night Watcher. Jika baru saja dalam pertarungan antara Damar dan Nada bertempur, Damarlah yang bertarung mati-matian. Sedangkan Thalia dan yang lainnya tidak ada keraguan bahwa mereka akan segera memulai mengaktifkan jurus lonjakan kematian dan langsung bergegas bertempur dengan musuh. Faktanya, seluruh Night Watcher dan bumi telah mampu bertahan selama 100 tahun karena tekadnya untuk bertarung mempertaruhkan nyawanya. Ketika menghadapi pertempuran dalam penentuan hidup dan mati, Night Watcher dari generasi ke generasi selalu berhadapan dengan para Ghost. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi keseluruhan bumi di masa depan. Setelah bertahan dalam penderitaan selama ratusan tahun, akhirnya sampai pada hari di mana mereka melakukan serangan balik. "Apa kau putus asa?" tanya Iman sambil menatap Mondi. "Melihat teman-teman yang ada di dekatmu, saudaramu, satu persatu mulai mati, apa kau menikmatinya?" "Diam!" Mondi berteriak keras, kemudian dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Iman. Namun pada saat ini, Guntur dan Lilia juga datang mendekat dan mengepung Mondi. Iman melemparkan pedang binasa merah ke sampingnya dan pedang itu langsung menancap ke tanah. Dia memandang Mondi, memandang orang-orang kota Phoenix yang mundur karena kekalahan, dan senyum yang awalnya menghiasi wajahnya itu pun seketika pudar. Pada saat ini, 2 tetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. "Tenang saja, kau tidak akan mati dengan mudah," gumam Iman. "Selama 100 tahun, kau sekarang merasakan kesakitan saudara dan orang-orang dalam kelompokmu yang sekarat dalam perang, dan aku telah mengalami rasa sakit itu selama 100 tahun. Aku menyaksikan rekan-rekan seperjuanganku mati satu persatu di tangan kalian. Kalian tak akan pernah bisa membayangkan seberapa dalam kebencianku pada kalian. Kau adalah pemimpin yang keji. Aku akan membiarkanmu secara langsung melihat mereka mati satu persatu," kata Iman mengulurkan tangannya dan menghapus air matanya. "Omong kosong, kau datang dan membunuhku secara langsung." Mondi berteriak keras. Sayap Damar terus mengepak di udara, kecepatannya sangat cepat. Dia memanfaatkan waktu terakhirnya untuk mengejar dan membunuh ahli di tingkat Undying Flame yang melarikan diri itu. "Jangan pedulikan tentang Purple Ghost, bunuh saja ahli dari Undying Flame itu," kata Damar berteriak kencang. Thalia pun mengangguk, dan mengabaikan Mondi yang kini sedang terkepung. Mondi lebih kuat, berhadapan dengan Lilia, Guntur, dan Iman. Ketiga orang ini berada di tingkatan Eternal Undying Flame, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Prioritas utama mereka adalah membunuh semua ahli bela diri lainnya yang berada dalam tingkatan Undying Flame.
Orang-orang ini memegang rahasia bahwa bumi memiliki sejumlah besar tulang abadi, sehingga tidak mungkin membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Dimulai saat Damar membunuh Nada, 4 keluarga besar itu menunjukkan situasi kekalahan. Iman berkata sambil menghindari serangan Mondi, selama 100 tahun, aku sampai tak berani memiliki istri dan juga anak. Karena aku tahu kalau anakku kelak di masa depan akan berhadapan dengan bajingan sepertimu, dan aku khawatir kalau sampai dia akan ikut mati juga. Namun, selama 100 tahun terakhir, aku masih memiliki banyak teman. Anak-anak yang aku besarkan, aku melihat mereka tumbuh dengan mataku sendiri, dan juga melihat mereka berubah menjadi orang yang berbakat dan kemudian aku menyaksikan mereka mati di tangan kalian dengan mata kepalaku sendiri. Gumam Iman, aku telah mengalami bagaimana rasanya kesakitan dari hidup dan mati berkali-kali. Bahkan selanjutnya, aku bahkan seperti mati rasa. Hari ini, aku tak akan mungkin membiarkanmu mati dengan mudah begitu saja. 4 keluarga besar, mulai dari yang tua hingga yang muda, tidak ada yang bisa hidup. Aku akan memusnahkanmu, membuatmu berlutut di puncak tembok kota. Lalu menyaksikan mereka mati di depan matamu satu persatu, membiarkanmu mendengar tangisan mereka untuk meminta mohon belas kasihan dan mendengar jeritan mereka, membiarkan kau ingin mati tetapi tidak mati. Membiarkanmu mengalaminya sebanyak ribuan kali. Kata Iman dengan tenang. Mendengarkan perkataan kejam Iman, seluruh tubuh Mondi terasa sangat dingin. Seluruh 4 keluarga besar, pergi dari kota Phoenix. Mondi meraung keras. Di bawah kerja Chi miliknya, suaranya menyebar jauh dan semakin jauh. Pada saat ini, seluruh kota Phoenix tampak terdiam untuk waktu yang singkat, kemudian suara teriakan pembunuhan terdengar lagi. Orang-orang dari 4 keluarga besar yang mendengar suara Mondi, mereka tahu bahwa dalam benturan dengan anggota teratas, mereka sudah kalah, dan 4 keluarga besar sudah kalah. Mereka semua mulai berlarian melarikan diri. Dan orang-orang dari daerah tandus yang ditinggalkan menyuarakan sorak-sorai yang mengguncang langit. Mereka tahu bahwa pertarungan ini telah dimenangkan. Aturan dari 4 keluarga besar itu, sejauh ini, semangat juang mereka telah mencapai suatu tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka mulai mengejar dan membunuh orang-orang dari 4 keluarga besar secara menggila. Demikian pula halnya di luar gerbang kota, suara teriakan Mondi pun sudah terdengar. Orang-orang dari keluarga Luanda di kota Lukido berdiri di sana, dan tampak sedikit bereaksi saat melihat Bagas. Ekspresi Bagas terlihat sangat tenang. Akan tetapi Hugo Wong dan seorang pria tua yang lumpuh pada saat ini mengeluarkan 2 garis air mata yang mengalir di pipi mereka. Hugo Wong bahkan berlutut di tanah dan merapatkan kedua tangannya, seolah-olah sedang berdoa untuk sesuatu. Ada apa dengan mereka? Tanya Axel yang keheranan. Dia tidak mengerti akan dendam antara Night Watcher dan 4 keluarga besar itu. Dia juga tidak mengerti apa arti dari kehancuran 4 keluarga besar bagi Hugo Wong dan yang lainnya. Ini berarti bahwa bumi akan mengakhiri invasi Ghost dan sepenuhnya memasuki kedamaian di masa depan. Dan ini juga berarti bahwa rekan seperjuangan mereka, teman-teman mereka, tidak akan mati dalam pertempuran. Axel, maaf merepotkanmu untuk mengumumkan agar berjaga di setiap gerbang kota. Orang-orang dari 4 keluarga besar yang ingin melarikan diri itu, bunuh mereka tanpa ampun. Kata Bagas di sebelahnya dengan tenang. Bersambung.